Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat 10. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah orang Kristen menghadapi materialisme. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana yang terpampang di layar di hadapan kita. Yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Selanjutnya, mari kita renungkan materialisme sebagaimana di nas kita kali ini. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Anak kalimat ingin menjadi kaya, melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Secara tersirat menunjukkan kepada kita akan materialisme ini sebagaimana di dalam nas kita kali ini, yaitu gaya hidup yang mengutamakan menjadi kaya, yang mengutamakan kekayaan, dan yang melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, mari kita renungkan orang-orang yang materialistik sebagaimana disuratkan dan disiratkan di dalam nas kita kali ini. Yang saya maksud dengan nas kita kali ini bukan hanya ayat 9 dan ayat 10, namun keseluruhan 1 Timotius pasal 6. Ayat 9 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang materialistik selalu ingin menjadi kaya. Dan untuk menjadi kaya ini, orang-orang yang materialistik melakukan hal-hal yang salah, yang merugikan, yang menimbulkan pikiran jahat, baik itu terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap diri orang lain, demi uang, demi kekayaan. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang yang materialistik ini akhirnya masuk ke neraka. Ayat 10, karena cinta akan uang adalah langkah pertama menuju segala jenis dosa. Bahkan beberapa orang berpaling dari Allah karena cinta akan uang. Akibatnya, mereka mencelakakan diri sendiri. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang materialistik adalah orang-orang yang cinta uang. Orang-orang yang materialistik adalah orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang hanya dapat berpaling dari Tuhan menuju ke satu arah, yaitu berpaling ke berhala. Orang-orang yang materialistik berpaling kepada berhala. Dengan kata lain, materialisme adalah penyembahan berhala, sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan di 10 perintah Allah.
Firman Tuhan ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang materialistik mencelakakan diri mereka sendiri dan mencelakakan diri orang lain. Yang jelas adalah orang-orang yang materialistik adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Ayat 17, katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang materialistik itu sombong. Orang-orang yang materialistik menggantungkan diri mereka kepada uang, kepada kekayaan, sama sekali tidak menggantungkan diri mereka kepada Tuhan. Sementara Alkitab menunjukkan bahwa uang, bahwa kekayaan itu akan segera lenyap. Dan pada saat uang, kekayaan itu lenyap, maka orangnya pun lenyap, orangnya pun binasa, uangnya, kekayaannya habis. Yang ditafsirkan sebagai orang-orang yang materialistik akan lenyap, akan dilenyapkan oleh Tuhan, akan dibinasakan oleh Tuhan. Mereka tidak akan menghidupi kehidupan yang kekal. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang-orang di dalam tanda kutip kaya. Orang-orang yang di dalam tanda kutip kaya ini adalah orang-orang yang tidak materialistik. Ayat 6. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Apabila engkau bahagia dan baik hati, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang kaya, sebagaimana dinyatakan di ayat 6 ini, adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Itu adalah kita semua, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang mana benar-benar kaya, sebagaimana dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, adalah kaya di dalam Tuhan, kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang sudah benar-benar kaya. Orang yang sudah benar-benar kaya ini, orang yang kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini, kekayaan mereka adalah memiliki bahagia, yang ditafsirkan sebagai memiliki sukacita, buah roh, memiliki baik hati, yang ditafsirkan sebagai memiliki kasih, yang adalah buah roh, memiliki Roh Kudus, karena hanya mereka yang memiliki Roh Kudus yang memiliki buah roh, dan mereka yang memiliki Roh Kudus hanya mereka yang memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Saya mengimani inilah kita semua. Kita semua memiliki Tuhan Yesus
sehingga kita semua memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus. Dengan demikian kita semua memiliki buah roh. Kita semua memiliki sukacita, kasih, bahagia, baik hati. Itulah yang menurut firman Tuhan, kekayaan yang sejati sebagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, orang-orang yang di dalam tanda kutip kaya, yang seperti yang baru saja kita renungkan ini, adalah sebagaimana di ayat 8. Karena itu, kita harus merasa puas tanpa uang, bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian, yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang di dalam tanda kutip kaya yang seperti ini, mereka merasa puas meskipun mereka tidak memiliki banyak uang. Yang menurut Alkitab, meskipun mereka tanpa uang, mereka puas. Meskipun mereka tanpa kekayaan, mereka puas. Orang-orang yang di dalam tanda kutip kaya yang seperti ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan makanan dan pakaian dan kebutuhan hidup yang lain secukupnya, dan orang-orang itu merasa puas dengan berkat yang diberkatkan Tuhan itu kepada mereka. Sebagaimana di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang ditafsirkan sebagai makanan, minuman, pakaian, kebutuhan sehari-hari yang secukupnya. Itulah orang-orang yang di dalam tanda kutip kaya yang seperti ini. Mereka selalu dicukupi oleh Tuhan. Adapun yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam orang Kristen menghadapi materialisme, di dalam kita semua, pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, di dalam menghadapi materialisme, sebagaimana di nas kita kali ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana tersurat dan tersirat di ayat 7 dan ayat 8, bagaimanapun juga kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia, dan bila kita mati, tidak 1 sen pun dapat kita bawa. Karena itu, kita harus merasa puas tanpa uang. Tuhan menghendaki umat-Nya, Tuhan menghendaki kita untuk merasa puas tanpa uang, untuk merasa puas tanpa kekayaan. Dan sebagaimana di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, secara tersurat dan tersirat. Ayat 11 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita semua untuk merasa puas dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 5, orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapat uang. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Tuhan menghendaki kita semua untuk pikiran kita tidak diliputi dosa, yaitu termasuk Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan diri kita
dari mereka yang pikirannya diliputi oleh dosa. Yang salah satu penafsiran dari ayat 5 ini, Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan diri kita dari orang-orang yang materialistik. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 11, Timotius, engkau seorang hamba Allah, jauhkan dirimu dari segala hal yang jahat ini dan bekerjalah untuk segala yang benar dan baik. Belajarlah mempercayai Allah serta mengasihi orang lain dan bersikap sabar serta lemah lembut. Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan diri kita dari materialisme. Tuhan menghendaki kita untuk bekerja bagi segala yang benar dan segala yang baik. Tuhan menghendaki kita untuk belajar mempercayai Tuhan semakin hari semakin seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk belajar mengasihi orang lain semakin hari seperti Tuhan mengasihi orang lain, seperti Tuhan Yesus mengasihi orang. Tuhan menghendaki kita untuk belajar semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin lemah lembut. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 12, berjuanglah terus bagi Dia, berpeganglah pada hidup kekal yang diberikan Allah kepadamu, dan yang dengan tegas kau akui di hadapan banyak saksi di dalam menghadapi situasi hidup yang beratnya seperti apapun, termasuk di dalam menghadapi materialisme di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita untuk berjuang terus bagi Kristus, berjuang terus bagi kehendak-kehendak Kristus, bagi firman-firman Kristus. Tuhan menghendaki kita untuk berpegang terus pada hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Berpegang terus pada janji Tuhan, berpegang terus pada firman Tuhan. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 14, supaya engkau melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya kepadamu, sehingga tidak seorang pun dapat menyalahkan engkau mulai sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang lagi. Tuhan menghendaki kita semua untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 17, katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang akan segera lenyap, melainkan kebanggaan dan kepercayaan mereka hendaknya di dalam Allah yang hidup, yang dengan limpahnya selalu memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan menghendaki kita untuk mengatakan kepada mereka yang kaya, kepada mereka yang beruang, kepada mereka yang berkekayaan, untuk jangan sombong dan jangan menggantungkan diri kepada uang.
Di ayat ini Tuhan menghendaki kita untuk memberi kesaksian akan kebenaran Tuhan, akan siapa Tuhan kita, yang adalah Tuhan yang kudus itu, yang adalah Tuhan yang selalu berada di hadirat firman Tuhan. Dengan kata lain, untuk menghadapi materialisme, bersaksilah akan firman Tuhan. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat juga dinyatakan di ayat 17 ini, Tuhan menghendaki kita untuk mengatakan kepada orang yang kaya, orang yang beruang, orang yang berkekayaan itu, percayalah kepada Tuhan. Di ayat 17 ini, Tuhan menghendaki kita untuk bersaksi kepada orang kaya, orang beruang, orang berkekayaan akan siapa Tuhan, akan siapa Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian Roh Kudus Tuhan dapat bekerja di dalam diri orang yang kita sampaikan kesaksian kita akan Tuhan itu. Untuk Roh Kudus Tuhan membuat orang yang bersangkutan percaya kepada Tuhan. Orang Kristen menghadapi materialisme, bersaksilah akan Tuhan. Dan sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 18, beritahukan supaya mereka mempergunakan uang mereka demi tujuan baik. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan, selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Tuhan menghendaki kita, jika Tuhan memberkati kita dengan uang yang cukup, Tuhan menghendaki kita untuk mempergunakan uang yang diberkatkan oleh Tuhan itu demi tujuan baik, demi tujuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan orang yang diberkati oleh Tuhan itu wajib menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik. Orang yang diberkati Tuhan itu wajib dengan senang hati memberi kepada orang yang berkekurangan. Untuk singkatnya, di dalam orang Kristen menghadapi materialisme, di dalam kita menghadapi materialisme, sebagaimana di ayat 13 dan ayat 14, Tuhan memerintahkan kita supaya kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkannya kepada kita, sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan orang Kristen menghadapi materialisme. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup untuk kita renungkan bersama kali ini adalah berkat Tuhan bagi orang yang di dalam tanda kutip kaya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab yang sudah kita renungkan tadi, yang mana orang yang semacam ini adalah orang yang tidak materialistik, sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di ayat 19. Dengan berbuat demikian,
mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di surga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya, dan di dunia ini mereka akan mengalami kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Berkat Tuhan kepada mereka yang di dalam tanda kutip kaya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Alkitab ini adalah di surga mereka memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Di dunia mereka menghidupi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, termasuk berkat yang adalah buah Roh Kudus. Setelah merenungkan bersama ayat-ayat firman Tuhan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Di dalam kita menghadapi materialisme, berdoalah selalu dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan dan kemampuan dan perbuatan untuk dapat menghidupi, melaksanakan firman Tuhan dengan taat. Berdoalah setiap waktu dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan kelakuan untuk dapat selalu merasa puas dengan berkat-berkat yang hanya datangnya dari Tuhan saja. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Tentunya atas karya dari Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Kita semua melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Termasuk di dalam perwujudan ini adalah kita semua bersaksi akan Tuhan, kita semua memberitakan firman Tuhan. Termasuk pula dari perwujudan dari penerapan kita ini adalah kita semua hidup sederhana dan bersahaja. Kita semua banyak memberkati orang-orang yang Tuhan berkenan untuk memberkati. Artinya, kita semua berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan pada saat Tuhan berkenan memberkati seseorang di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan dan perwujudannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Untuk menyimak renungan-renungan semacam ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana di layar di hadapan kita. Saya persilahkan.